مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Mana kamera yang menampakkan gambar Ustaz Somad? Mana kameranya? Itu. Oke, kita sapa. Hai guys. Allahu Akbar. Kalau mau tahu sifat orang beriman, falyukrim dhaifahu. Lihatlah bagaimana cara dia memuliakan tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla matta'alallahu bi tuli umurihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Asallahu an yajma'ana ma'ahum al-habibil mustafa fi jannatikal ula. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Kalimantan Utara atau yang mewakili. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2. Ustadz kok tahu? Saya lihat tadi ke samping. Yang sama-sama kita hormati Bapak Hasan Basri SEMH, Wakil Ketua Komite 2 DPD MPR RI, yang ternyata lebih ganteng aslinya dari Baleho. Hadir bersama kita pada malam hari ini Bapak Bupati Kabupaten Bulungan. Hadir juga Bapak Wakil Wali Kota Tarakan. Dan yang membahagiakan hati saya, duduk di sebelah saya Bapak Kapolres. Saya datang ke Tarakan, beliau Kapolres Tarakan. Saya datang ke Bulungan, beliau Kapolres Bulungan. Saya curiga 3 kali nanti saya datang entah di mana, beliau jadi Kapolres lagi. Kita doakan jadi Kapolda, jadi Kapolri. Ulama, habaib, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Karena kalau saya sebut satu-satu bisa subuh baru selesai. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Pekanbaru 1,5 jam sampai ke Jakarta, transit. Dari Jakarta sampai ke panjang ceritanya ini. Pangkalan Bun, transit. Dari Pangkalan Bun, Palangkaraya, transit. Dari Palangkaraya ke Balikpapan, transit. Dari Balikpapan ke Tarakan. Dari Tarakan barulah sampai ke Tanjung Selor. Luar biasa. Saya merasa ini Abdul Somad perjalanan yang sudah hebat, luar biasa. Ternyata belum ada apa-apanya dengan perjalanan Sayyid Ahmad Al-Maghribi. Jadi saya suka berziarah, bersilaturahim kepada yang sudah meninggal, kepada makam para habaib, makam ulama, makam wali, untuk mengingatkan kita bahwa amal kita ini belum ada apa-apanya. Abdul Somad, engkau datang ke Tanjung Selor kan karena diundang DPD kan? Engkau datang kemari karena dijemput pakai speed bupati kan? Mereka dulu datang bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah dipukul ombak, dihempas gelombang sampai ke bumi ini.
Apa yang mereka ajarkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi makanya kita mesti sering ziarah-ziarah ke makam ulama-ulama ini. Apa yang Ustaz baca tadi? Al-Fatihah. Habis itu Qul huwallah 3 kali. Habis itu Qul a'udzu falaq sekali. Habis itu Qul a'udzu nas sekali. Habis itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqqa thawbul abyadu minad danas wa abdil hudarun khairam. Yang hafal baca sampai habis, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Masya Allah, tabarakallah. Dulu dilarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Jangan ziarah kubur. Kenapa orang dulu dilarang ziarah kubur? Karena ziarah kubur untuk bangga-bangga. Hei, orang yang dikubur waktu hidup nggak pernah kalah perang. Hei, orang yang dulu ganteng hidup. Tapi kemudian Allah sindir dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Kamu sombong menyombong sampai masuk liang kubur. Mana orang-orang kaya di zaman Sayyid Ahmad Al-Maghribi? Hilang. Mana orang-orang yang punya jabatan dan kuasa di zaman Sayyid Ahmad Al-Maghribi? Hilang. Tapi makam ulama, Habib menjelaskan ke saya, Ustaz Abdul Somad, itu dulu hampir kubur masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam air. Masyarakat sudah berkumpul mau memperbaiki kubur dipindahkan. Besok pagi kubur itu sudah naik ke atas. Masya Allah. Sayangnya saya tahu ceritanya baru tadi. Betapa Allah Ta'ala mengangkat derajat para habaib keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid di belakang namanya menunjukkan dia adalah keturunan Rasulullah. Karena Nabi sendiri yang berkata, Innal Hasan wal Husain Sayyid. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah Sayyid. Sayyid artinya pemimpin. Sayyidah syababi ahlil jannah. Pemimpin pemuda penghuni surga. Anak-anak muda yang hadir malam ini nanti masuk surga. Pemimpinnya adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Yang tua jangan berkecil hati. Karena orang tua tidak masuk surga. Nangislah orang tua menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, katanya orang tua enggak masuk surga. Kata Nabi memang betul. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Ajuzun, orang tua enggak masuk surga. Nangis dia. Orang tua enggak masuk surga. Ternyata kata Nabi, baina salasin wa salasah wa salasin. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya orang itu nanti di surga umurnya 33. Macam saya sekarang lah. 33. Saya lahir 1977, sekarang 2019, 24. Ternyata kita masuk surga itu umurnya 33. Dulu saya nggak paham kenapa orang masuk surga umurnya 33. Baru lama-lama saya paham. Bayangkan kalau umur 70 masuk surga dikasih kacang. Masih syukur kalau dikasih kacang. Kalau dikasih bidadari. Mohon maaf Pak, dan di sini. Tolong dengar ceramah saya dari awal, saya kasih tahu jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang kumat darah tinggi, mati. Abdul Somad datang merajut ukhuwah. Masih ada bupati yang mau nerima, alhamdulillah. Masih ada anggota DPD masih mau menyiapkan tempat, alhamdulillah. Nggak dikasih ceramah di masjid, di musola. Di musola nggak bisa nulis buku. Nulis buku nggak boleh, mati. Mati kok takut. Kita semua akan mati. Tapi jangan gara-gara ini besok semuanya bawaannya mau mati. Besok pagi bawa sepeda motor. Prit, kata Pak polisi. Kenapa kamu lewat lampu merah? Pak, kita hidup untuk mati. Itu maksudnya.
Hidup ini kita manfaatkan untuk bekal supaya menghadap Allah, ada bekal untuk mati. Di Palu, bukan Martil, Palu, ada airportnya namanya Sis Al-Jifri. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jifri memuliakan Habib, dibuat nama airportnya Sis Al-Jifri. Saya ziarah berkunjung ke Al-Khairat, bertemu dengan cucu beliau sekarang, Habib Sagaf Al-Jifri. Tulisan Arabnya Sakaf pakai Q, Sakaf pakai Qaf. Tapi karena payah nyebut Sakaf, Sagaf. Sagaf, Sakaf Al-Jifri. Saya bersilaturahim, mencium tangan para habaib, memuliakan zuriat Rasulullah. Ternyata yang membuka pendidikan agama di Bulungan adalah langsung Sis datang kemari. Kehormatan dan kemuliaan. Sayyid Ahmad mengalir darah Rasulullah. Sis Al-Jifri mengalir darah Rasulullah dalam badannya. Abdul Somad mengalir darah Nabi Adam. Nabi Adam. Dari mulai Adam sampai Adam Smith, itu semuanya adalah keturunan Adam alaihissalam. Yang bukan keturunan Adam tolong angkat tangan. Keturunan monyet. Yang ngomong gitu Charles Darwin, bukan saya. Saya sampai sekarang nggak pernah ceramah menurut saya, nggak pernah. Saya ngutip pendapat ulama-ulama. Karena Abdul Somad ini suka begini kata Imam Syafi'i, begini kata Imam Nawawi, begini kata Imam Syihab Ar-Ramli, begini kata Imam Tajuddin As-Subki, begini kata ulama. Karena sering ngutip pendapat ulama-ulama, disangka orang saya ulama. Padahal enggak, saya baru. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga saya bisa ceramah di Masjid Agung Istiqomah Bulungan. Kenapa? Judul kita adalah merajut silaturahim. Ustaz, kan ukhuwah. Apa beda silaturahim dengan ukhuwah? Kakeknya, neneknya nikah punya anak, anak-anak ini punya cucu, cucu-cucu ini punya cicit, lahir keturunan. Mereka yang ada hubungan darah disebut dengan silaturahim. Saya dengan Pak Bupati silaturahim atau ukhuwah? Memang kalau kepanasan susah mikir, saya paham. Oke, sekarang kita ulang. Oh, Ustadz nyindir ya? Enggak, saya enggak kepanasan. Kipas angin di kiri 2, di kanan 2. Kalau kakek nenek melahirkan anak-anak, melahirkan cucu-cucu, lalu mereka mempererat hubungan, namanya silaturahim. Tapi antara orang Jawa dengan orang Sunda, orang Minangkabau dengan orang Batak, orang Bulungan dengan orang Bugis, orang Makassar, semua yang tidak ada hubungan darah ini disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kita di masjid ini yang sama-sama Islam diikat dengan satu ikatan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang tidak seagama dengan kita, yang tidak satu akidah dengan kita, diikat dengan satu ikatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Selesai. Apa yang dipermasalahkan? Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dulu Islam datang, orang Arab Quraisy mengatakan kami paling mulia, kami paling hebat. Yang paling hina berkulit hitam, budak, miskin, susah, hamba sahaya. Tapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, Abu Bakar Quraisy, Bilal Habasyah, Ethiopia, sebagian mengatakan Nubia, Afrika Utara. Apa kata mereka begitu melihat Abu Bakar dengan Bilal datang berjalan? Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini Sayyidina Abu Bakar
yang membebaskan Sayyidina Bilal. Abu Bakar yang putih Quraisy disamakan dengan Bilal yang berkulit hitam. Kapan baru orang Eropa memuliakan orang kulit putih? Belakangan. Masih ingat sinetron Little Missy Tuan Baron? Yang ketawa berarti udah tua. Itu masih ada sinetron TVRI 20 tahun yang lalu. Ketika kita tonton siang-siang hari Ahad, hari Minggu, tentang Tuan Baron, Tuan Tanah berkulit putih, punya budak berkulit hitam. Tapi saya mencintainya Tuan Baron. Apa yang terjadi? Kulit hitam diperbudak kulit putih, politik apartheid, akhirnya dibebaskan oleh Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Kapan itu? Baru beberapa tahun belakangan. 14 abad yang lalu, Nabi di atas Jabal Rahmah. La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tidak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah, kembali kepada tanah. Di mana pidato itu disampaikan? Di atas Jabal Rahmah di Padang Arafah 2 bulan sebelum meninggal dunia. Mestinya di atas Padang Arafah itu yang ditanamkan. Jamaah umroh sekarang di Padang Arafah ngambil spidol nulis nama. Hai sayang. Tapi orang Bulungan tidak ada buat begitu. Jamaah umroh dari tempat lain itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini betul-betul nyata Abdul Somad yang berkulit hitam, pesek, tapi hari ini dimuliakan, dikasih tempat yang tinggi, pakai karpet, pakai meja, pakai botol 300 ml dengan 300, 1 jam ceramahnya. Dikasih lagi kursi, Masya Allah. Orang di mana-mana berebut mencari kursi. Saya dikasih kursi. Kalau mau tahu rasanya bagaimana sulitnya mencari kursi, tanya pada yang sudah dapat kursi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kok dari tadi gulung baju? Baju baru memang gitu, panas bawaannya. Abdul Somad datang ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain kecuali merajut ukhuwah. Jangan sebar-sebarkan fitnah. Ini banyak fitnah, katanya Abdul Somad datang mau kampanye calon gubernur. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tidak ada itu. Ini di masjid. Ngomongnya disaksikan Allah dan para malaikat. Jangan ada dusta di antara kita. Allahu Akbar. Saya sudah tanya betul-betul baik-baik. Ini tidak ada macam-macam kan Pak? Tidak Ustaz. Saya mau selesaikan tugas saya 5 tahun di DPD. Tapi kalau masyarakat meminta, tetap maksudnya. Ini tidak ada, bohong. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini saya yang mau datang. Saya tidak diundang. Saya mau datang merajut silaturahim. Karena dulu waktu saya datang ke Tarakan, Ustaz Somad nanti mesti datang ke Tanjung Selor. Begitu kata Pak Gubernur. Tapi ternyata langkah, rezeki, pertemuan, mati dalam kuasa Allah. Saya datang, Pak Gubernur sedang ada tugas di luar kota. Apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Tapi insya Allah niat baik beliau sudah disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, rajin-rajinlah menyambung tali silaturahim. Saya sudah banyak orang memponis mati. Dilihatnya kurus sekali Ustaz. Setiap saya pergi kemana-mana, jamaah nanya, Ustaz sehat? Setiap saya duduk di bawah, nanya panitia, Ustaz bisa ceramah? Lalu kenapa sampai hari ini Abdul Somad bisa hidup sehat ceramah?
Orang susah mau mengeluarkan keringat sampai pakai baju plastik lari-lari di tanah lapang. Saya cukup berdiri ngomong berkeringat. Itu menunjukkan kita sehat. Yang kurus jangan putus asa. Itu di Instagram banyak sekali komen-komen. Apa katanya? Anda kurus tidak pede, minum suplemen. Yang gemuk jangan siksa badanmu menahan makanan. Ada udang, ada kambing, ada semuanya. Bapak nggak makan? Takut. Apa kata Pak Bupati Kabupaten Bulungan? Ustadz Somad, udang di sini tidak mengandung kolesterol. Udang di Bulungan mengandung anak udang. Beliau yang ngomong. Ustadz Somad, jangan takut. Kambing di Bulungan tidak mengandung kolesterol. Karena kambing di sini mengandung anak kambing. Ustadz Somad, nanti sebelum ceramah, Ustadz makan. Di mana? Ada Habib yang mau mengundang Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Dulu nenek moyang kami, guru-guru kami mengajarkan muliakan zuriat Rasulullah. Tapi begitu Abdul Somad datang ke Tanjung Selor, malah diundang ke rumah Habib. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Saya datang disambut, dimuliakan, dipersilakan duduk, dibukakan, udang ada. Tapi saya nggak takut makannya, saya tahu dia tidak mengandung kolesterol. Kambing ada, saya makan semuanya. Yang penting sehat. Baca doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Kambing di bumi apa di langit? Di bumi. Udang di bumi apa di langit? Di laut. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang rajin silaturahim sehat walafiat. Sehatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Salahkah Abdul Somad datang merajut silaturahim dan ukhuwah ke Bulungan? Tidak. Kalau salah katakan salah, kalau tidak katakan tidak. Itu pantun? Enggak, saya aja ngomong gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Pak, nanti kita di tanah lapang apa di masjid? Di masjid. Apa? Di masjid. Dalam hati saya, sanggup gak masjid menampung? Saya sangka masjid di Bulungan kecil. Mohon maaf, saya ternyata sudah suuzon. Rupanya masjidnya besar sekali. Luar biasa. Masjid besar. Yang saya pikirkan melihat masjid besar ini, sholat subuhnya berapa sop? Ustadz Somad, jangan menyepelekan Kabupaten Bulungan. Jangankan sholat subuh, sedangkan sholat isya tablik akbar aja sebanyak ini. Kalau masuk semua yang di luar itu meledak masjid ini. Saudara-saudara kita yang di luar cuma dengar suara atau ada gambar? Ada gambar. Itu di layar ada gambar saya di situ. Mana kamera yang menampakkan gambar Ustaz Somad? Mana kameranya? Itu. Oke, kita sapa. Hai guys. Allahu Akbar. Wahai saudara-saudaraku Kabupaten Bulungan, muslimin muslimat, ikhwati fillah yang ada di luar, kalau memang betul kalian mendapat pesan ini, tolong yang di luar angkat tangan sebelah kanan. Oh, itu saya nengok mereka angkat tangan. Kalian di luar jangan berkecil hati, karena di dalam ini panas sekali. Setiap tetes keringat sebesar jagung akan dibalas surga Jannatul Firdaus. Kalian yang di luar jangan berkecil hati, karena saya di layar itu jauh lebih ganteng dari asli.
Yang di luar dan yang di dalam sama-sama masuk surga Jannatul Firdaus. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiruhu, balaslah. Hai Abdul Somad, siapa yang membawamu sampai ke Tarakan, sampai ke Tanjung Selor, sampai ke makam Sayyid Ahmad Al-Maghribi, siapa yang menjamu makanmu malam ini, balas Abdul Somad. Aku tak sanggup membalas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, anak mereka menjadi para penghafal Al-Quran, dan mereka bersama dengan kita nanti dalam surga Jannatul Firdaus. Ya Allah, jauhkan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Tanjung Selor dari malapetaka, bencana, musibah. Jauhkan dari riba, zina, dan narkoba, ya Allah. Kalau kita sanggup balas, balas. Dia kasih kita makan sekali, balas 3 kali. Enggak sanggup balas, doakan. Enggak sanggup doakan, laut dekat. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Yang saya khawatirkan, melihat 2 terbang saya nanti. Begitu dihidupkan, begitulah hebatnya orang Bulungan. Apa kata Nabi dalam hadis? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau mau tahu sifat orang beriman, falyukrim dhaifahu. Lihatlah bagaimana cara dia memuliakan tamu. Kalau mau lihat iman orang, bukan lihat dari jubahnya. Kalau mau lihat iman orang, bukan lihat berapa kali dia ke Mekah. Kalau mau lihat iman orang, lihat bagaimana dia memuliakan tamu. Saya sebagai tamu di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dimuliakan dengan amat sangat mulia, zahir batin, didoakan. Tak dapat dibalas. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Masya Allah, tabarakallah. Wow, amazing. Nabi tidak memanggil Abu Bakar, hai Abu Bakar, kau dijamin masuk surga. Tidak. Karena kalau Nabi memanggil Abu Bakar, orang akan berkata, iyalah Abu Bakar kan mertuanya bapak Sayyidatuna Aisyah. Abu Bakar kan orang Quraisy berkulit putih. Nabi tidak menanggil, hai Sayyidina Ali. Iyalah Ali kan sepupunya ayah Ali dengan ayah Nabi, adik-beradik kandung. Nabi tidak memanggil, hai Utsman. Kalau Utsman yang dipanggil, Utsman kan orang kaya, hartanya banyak. Tapi yang dipanggil Bilal. Bilal, ta'al. Ta'al artinya come here. Bilal, kemari. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompah kayu sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Bilal belum masuk surga, sendalnya sudah masuk duluan. Kresek, kresek. Bilal kampungnya di Afrika Utara. Ini Mesir, ini Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada kampung kecil bernama Nubia. Apa nama kampungnya? Nubia. Di Nubia inilah besarnya dia. Lalu merantau ke kota Makkah Al-Mukarramah, menjadi budak hamba sahaya. Diikat perutnya dengan tali temali, dijemur di tengah pasir Saudi Arabia. Bagaimana panasnya di Saudi Arabia itu? Diletakkan sendal swallow jam 1 siang, 1 menit bergulung. Bayangkan itu, kulitnya dihapus, habis alasnya, diletakkan di atas, ditimpakan batu besar ke perutnya. Dia berkata, Ahad, Ahad. Saya kalau ceramah di tempat lain leluasa tangan saya, Ahad. Di sini saya takut, Ahad. Ahad, Ahad. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Ahad, Ahad. Esa, Esa. Qul huwallahu ahad. Bilal yang berkulit hitam, kampungnya Afrika Utara. Saya sudah sampai ke beberapa negara Afrika, Mesir, Sudan. Saya lihat
orang Afrika Utara, yang atas itu putih semua. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, putih. Di bawah udah mulai agak-agak hitam manis. Paling ke bawah, paling hitam. Afrika Tengah itu warna kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali. Kalau dia senyum, gusinya merah. Kata dia. Dia ketawa, kita trauma. Rambut bulat-bulat macam zabib. Diumpamakan Nabi seperti zabib. Korma, anggur kecil yang dijemur kering. Asal panjang bulat, asal panjang bulat. Sungguh pun begitu. Apa kata Nabi? Bilal, engkau yang berkulit hitam, engkau yang hamba sahaya, sudah masuk surga. Apa amalmu Bilal? Bilal tidak pernah meninggalkan solat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Jangan permasalahkan niat di dalam hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum sholat sunat wudhu selesai ceramah ini nanti malam mulai laksanakan sebelum tidur. Amin. Ini nasihatin anak, kalau sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Salah. Yang benar adalah sebelum tidur ambil wudhu, usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Saya lihat habaib selama baca Quran qori kita tadi, habaib mulut berkomat kamit. Sebelum tidur ambil tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak mau pakai tasbih, pakai tangan, subhanallah, subhanallah. Ini sebelum tidur megang remote. Kiri remote, kanan HP. Update status, rasanya mau mati. Besok mati betulan. Tapi manusia seperti itu tidak ada di Tanjung Selor. Mereka jauh. Yang di sini semuanya soleh-soleh. Ibu-ibu nggak ada yang datang. Ada di luar. Mana kamera untuk ibu-ibu? Nggak dapat kan? Ada. Hai guys. Ibu-ibu kok guys. Hai ibu-ibu, mudah-mudahan anak ibu semuanya anak yang soleh dan solehah. Wahai ibu, anak yang kau kandung 9 bulan 10 hari. Di Tanjung Selor ngandung masih 9 bulan 10 hari? Masih? Masih. Di tempat lain 4 bulan. Anak yang kau kandung 9 bulan 10 hari. Anak yang kau susukan 2 tahun lamanya. Ibu-ibu di Tanjung Selor masih nyusukan anak. Di tempat lain, anak begitu lahir langsung dikasih ke sapi. Tempat lain. Makanya ini harus saya tanya betul-betul. Oke, kita ulang lagi ya. Anak yang kau kandung 9 bulan 10 hari. Yang kau susukan 2 tahun lamanya, mengalir darahmu bu di dalam darah mereka. Hai adik-adik, adik-adikku sekalian, anak-anak muda, jangan kalian pikir kalian langsung turun ke Tanjung Selor dari planet Mars. Kalian pernah transit di perut mereka. Andai kalian adalah janin yang dibuang dalam kresek, dimasukkan dalam kardus, diletakkan di depan panti asuhan, tetap kalian tidak boleh melawan mereka karena kalian pernah numpang di perut mereka 9 bulan 10 hari. Betul? Ini banyak nih ngelawan. Saya ngelawan dia Pak Ustadz karena saya dibuangnya di kardus. Lihatlah akte kelahiran saya, bin kardus. Memang kau tidak dipeluk ciumnya, memang engkau tidak dibesarkannya, tapi engkau tetaplah pernah dikandungnya 9 bulan 10 hari. Meregang nyawa dia melahirkan engkau. Betul? Kok tahu? Emang bapak melahirkan? Saya enggak cerita bagaimana sakitnya melahirkan. Nanti kalau saya ceritakan semua ngomong, elah kayak tahu aja. Ngeregang nyawa pak. Sekarang aja melahirkan ini mudah. Sebagian ibu-ibu mengatakan, alah melahirkan sekarang mudah Pak Ustadz. Asyik lahir.
Ibu, sehat Bu. Ibu-ibu adalah ibu kita. Mereka yang melahirkan dan membesarkan kita. Jangan kayu lawan mereka. Siapa yang mengangkat derajat, harkat, martabat perempuan kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat derajat Abdul Somad yang hitam, kurus, kering, hidup lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat derajat perempuan yang dulu ditanam hidup-hidup. Maka wahai kalian anak perempuan, saudariku perempuan, ibu-ibuku perempuan, maka banyak-banyaklah kalian berterima kasih kepada dia yang makam pusaranya terbaring di Masjid Nabawi. Ucapkan salam dari Tanjung Selor. Katakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali kita mengucapkan salam kepada dia? Subuh 3 kali, tahiyatul masjid, qobliyah subuh, salat subuh. Zuhur tahiyatul masjid, qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 kali salam, salat zuhur, qobliyah, rakaat kedua, rakaat keempat. Banyaklah pokoknya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak pernah putus kontak engkau dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah engkau akan mengolok, mengejek dia kalau kau sebut namanya, kau muliakan dia berpuluh beratus kali setiap hari? Tidak akan mungkin. Maka sampaikan salam. Tapi kadang orang kita mengucapkan salam aja nggak jelas. Gimana kira-kira perasaan Bapak kalau ketemu sama orang di jalan, assalamualaikum. Tiba-tiba datang ada jamaah nemui Ustaz Somad, assalamualaikum Ustaz Somad. Coba ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz Somad ke Kabupaten Bulungan. Ada yang ingin saya sampaikan ke Ustaz, tapi 4 mata Pak Ustaz. Boleh? Boleh. Apa namanya? Boleh foto Pak Ustaz. Ini ketemu kayak kumur-kumur. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah Nabi langsung keliling orang di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Makanya selesai wudu kita minta Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Kenapa minta jadi orang soleh? Karena orang soleh saja yang dapat salam dari semua orang yang sholat. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Ada nggak orang sholat wassalamu alaina wa ala anggota DPD? Ada? Nggak ada. Tapi yang soleh-soleh dapat. Wassalamu alaina wa ala gubernur wa wali kota wa bupati. Nggak ada. Tapi yang soleh-soleh dah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini soleh-soleh semua. Yang nggak hadir Pak Ustadz, yang nggak hadir pun soleh juga, dengan syarat streaming dan subscribe, like and share. Makanya kenapa Kalimantan Utara, Tanjung Selor ramai malam ini? Padahal ini bukan malam libur. Besok masuk kerja kan? Kenapa malam ini datang? Bukan malam Ahad, bukan malam Minggu. Padahal malam ini malam kerja.
yang paling besar pengorbanannya malam ini adalah ibu-ibu. Berapa sinetron hilang? Luar biasa. Pak Kapolres, ini mobil yang banyak ini mobil parkir di masjid. Iya Pak Ustadz, karena masjid sudah penuh, ini parkir. Kiri parkir, kanan parkir, kiri parkir, kanan parkir. Yang anehnya, tukang parkir pun enggak tugas malam ini. Luar biasa. Mudah-mudahan semua tukang parkir masuk surga. Banyak juga ternyata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka ajarkan anak-anak kita dengan Maulid Nabi, Rabiul Awal, dengan salat. Tujuannya mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Lagunya lagu salawat. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Itulah enaknya kalau kita ramai, yang hafal baca, yang nggak hafal tinggal lip sync aja. Yang penting ujungnya enak. Makanya harus berjamaah. Gimana mau berjamaah kalau silaturahim rajut ukhuwah nggak ada? Mentalnya sipak ke belakang, tendang ke depan, tanduk ke atas, sikut ke kiri, sikut ke kanan. Kalau ada orang model begini, sabar, Idul Adha kita potong. Tapi di Tanjung Selor nggak ada. Semua yang hadir malam ini orang-orang yang merajut ukhuwah. Saya tidak bisa bedakan malam ini yang mana orang asli Kabupaten Bulungan, yang mana pendatang, karena semua merasa dia bukan pemilik bumi ini, karena bumi ini adalah milik Allah. Makanya kita habis subuh baca sekali, habis asar baca sekali, mau tidur malam baca sekali. Apa ayatnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan ada di bumi punya Allah. Saya ngelihat tanah Kaplingan punya insinyur, punya doktorandus, punya kiai haji, punya anggota DPD. Bukan yang ini ya, yang punya di kampung saya, bukan di sini. Punya. Dalam hati saya, ya Allah, nanti saya mau buat baleho besar, mau saya buat baleho besar di ujung, dari ujung sana sampai ujung sana punya Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya titipan, betul? Ini semuanya hanyalah amanah. Ada yang diuji dengan viral popularitasnya, amanah. Ada yang diuji dengan jabatan dan kekuasaan, amanah. Dan masing-masing kita akan ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Saya tahu kalian mengatakan Allah itu hanya untuk menyenangkan hatiku saja. Korinya ganteng, masih muda, udah nikah belum? Udah, alhamdulillah. Baru sekali. Artinya ibu-ibu masih ada kesempatan. Nanti istri beliau ngamuk, mohon maaf ibu. Mau nggak anak kita pandai ngaji macam Qori tadi? Besok pagi serahkan anaknya ke Habib, masukkan ke sekolah agama, pondok pesantren, Islamic boarding school. Siap? Saya tanya sekali lagi. Mau anaknya selamat dari narkoba? Mau anaknya selamat dari virus HIV AIDS? Mau anaknya selamat dari pergaulan bebas?
Benteng terakhir, daftarkan ke Islamic Boarding School, sekolah Islam, pondok pesantren. Siap mendaftarkan anak ke pondok pesantren? Jangan ada dusta di antara kita. Ini sudah diucapkan di dalam masjid. Istiqomah, baca baik-baik, istiqomah, bukan istriqomah. Bapak mau punya anak orang kaya konglomerat, bapak mau punya anak pejabat tinggi hebat, bapak mau punya anak yang luar biasa jadi diplomat, tapi mabuk dan sakau. Mau? Ya Allah, jadikan anak-anak kami di Bulungan, Kalimantan Utara anak-anak yang soleh dan solehah. Apa yang bisa menjaga anak-anak kita dari internet, dari warnet, game online, judi, PlayStation, narkoba, mabuk? Apalagi kita termasuk provinsi, kabupaten, pulau terluar perbatasan yang sangat rentan. Betul? Ini kalau tidak dibentengi, NKRI akan hancur berkeping. Kita akan kehilangan marwah, martabat. Martabat, bukan martabak. Jaga, jaga. Siap menjaga NKRI, siap menjaga persatuan, siap menjaga ukhuwah. Takbir. Tadi saya sudah ceramah tadi malam di LP, Lembaga Pemasyarakatan. Habis suara saya. Tadi di Pulau Bunyu, ceramah lagi. Saya menduga ini nampaknya malam ini ceramahnya slow-slow aja. Assalamualaikum warahmatullah. Jamaah di Kabupaten Bulungan, saya mohon maaf suara nggak bisa keras. Malam ini kita muhasabah saja, ingat mati. Tapi rupanya doa jamaah semuanya, doa orang banyak. Makanya jangan pernah bosan minta doa orang lain. Saya kalau salaman, cipika-cipiki, mohon doa. Surat tilang sudah datang. Biasanya surat tilang itu datang kalau saya ceramah hampir 1 jam. Masya Allah, tadi dimulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:25. Rupanya saya sudah ceramah 1 jam kurang 10 menit. Tapi rasa saya baru sebentar aja. Kata jamaah di belakang, Ustadz aja baru sebentar, kami udah lama kali udah. Ceramah ini tergantung suasana hati. Kalau hati kita sedang kusut, kalau sedang susah, lama, jam seolah-olah mati, nggak bergerak. Kapan itu? Ceramah menjelang buka puasa. Lamanya minta ampun. Sampai akhirnya terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala. Demikianlah kultum menjelang berbuka ini saya sampaikan. Saya ucapkan selamat berbuka puasa Ramadan. Datang panitia. Mohon maaf Pak Ustadz, itu azan Samsung. Tapi di Tanjung Selor, Tarakan saya sudah 3 kali datang. Di Tanjung Selor ini baru pertama kali kan? Tapi seolah-olah saya sedang bertemu dengan saudara-saudara saya yang lama tak berjumpa. Di mana agaknya kita pernah berjumpa? Di alam rahim, mak kita lain. Kecuali kita kembar 100. Di mana agaknya kita jumpa? Di Riau. Berapa orang-orang Riau di sini? Rupanya kita pernah berjumpa di alam arwah. 1, roh. 2, rohani. 3, arwah. Itu hebatnya bahasa Arab. Ini banyak yang nanya, Pak Ustadz, ya apa beda roh sama arwah? Kalau roh itu roh, kalau arwah ya arwah. Kalau 1 roh, kalau 2 rohani, kalau 3 arwah. Makanya kamus bahasa Arab ditulis oleh Imam Ibnu Manzur, Lisanul Arab, panjangnya semeter. Kamus bahasa Inggris Oxford kecil. Jamak tinggal tambah S. 1 buku, book. Kalau banyak, books.
Satu, child. Kalau banyak, children. Dikit-dikit aja. Bahasa Arab nggak bisa. Kalau satu, kitab. Kalau dua, kitaban. Kalau tiga, kutub. Muslimun. Kalau dua, musliman. Kalau banyak, muslimuna. Mukmin, mukminan, mukminuna. Makanya sering disebut muslimun, muslimat, mukminin, mukminat, belum kawin, belum sunat. Masya Allah. Ini banyak yang hadir anak-anak kita yang belum sunat. Nanti acara khitanannya undang pakai tausiah. Acara tausiah dalam rangka khitan masal, memecahkan rekor muri. Pemotongan 100 anak di Kabupaten Bulungan. Setuju? Pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Dia yang paling khawatir. Habis. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diserahkan suatu perkara pada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Hancur barang itu. Ceramahnya tetap Abdul Somad, yang sunat tetap dokter-dokter anak-anak kita dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Setuju? Adakan acara nikah masal, khitan masal, zikir bersama, bersolawat 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Cuman kadang di beberapa tempat ini ramai, rupanya kampanye. Tempat kita nggak ada. Ramai malam ini. Ada pembagian sembako? Nggak ada. Ada pembagian baju kaos? Nggak ada. Kita malam ini datang niatnya Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyil azim. Kalau ustadz lama datang gitu caranya, isi dengan selawat. Enggak juga datang, tolong al-badru alaina. Enggak juga datang, jangan pulang. Ini kan banyak ini. Ini ada Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Sampai ujung. Nama saya mana ya? Itu ada. Ya Ahad, Ya Somad. Itu nama saya. Sampai habis. Ya Sabur. Sabur artinya yang maha sabar. Tengok Ustadz mana? Belum juga datang. Nah, carilah pintu. Insya Allah. Masjidnya sudah cantik. Kipas anginnya ada yang kencang, ada yang pelan. Kemana mata memandang ada AC, pandang ke sana AC, pandang ke sini AC, malah AC yang di sini keluar asap. Sound systemnya bagus, tengok, sound system bagus. Makanya saya nggak terasa lama ceramah ini, yaitu karena sound system bagus. Kadang kita ceramah, assalamu jamaah sekalian. Tapi di sini alhamdulillah tenang. Qorinya mantap, imamnya oke, karpetnya tebal. Ini karpet lunas kan? Enggak, saya soalnya pernah di beberapa masjid. Saya bilang karpetnya bagus. Langsung kertas. Ustadz tolong penggalangan dana Ustadz. Masih hutang gitu. Tapi masjid kita indah. Betapa indah, jangan sampai ditinggalkan sholat berjamaah. Mohon maaf, saya membelakangi tokoh masyarakat. Nabi kalau jadi imam, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika Nabi mengucapkan salam, apa kata makmum di belakang? Kami melihat bayadha khaddihi, kami melihat putih pipi Nabi. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullah. Gimana? Kelihatan? Kelihatan.
Putih pipi Nabi. Selesai sholat, ada kalanya Nabi miring ke arah kanan. Nanti kalau ada kelihatan imam miring ke arah kanan, itu pakai hadis satu versi. Karena sahabat minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, beri kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi miring ke kanan, ambil barokah ke arah kanan. Tapi ada versi kedua, Nabi menghadap ke jamaah. Ini bedanya imam dulu sama imam sekarang. Nabi dulu kalau menghadap ke jamaah, matanya tajam, meriksa, inspeksi. Mana. Sekarang imam banyak habis sholat, menghadap sambil megang-megang kuku, grogi. Nabi dulu melihat lantang, mata dia melihat. Asyhidun fulan, asyhidun fulan, asyhidun fulan. Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Layan tahiyanna, yang sholat di kantor, yang sholat di kamar, jangan ulang lagi. Kalau tetap tidak datang ke masjid, la u'arriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Oh, kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Kalimantan Utara. Tapi alhamdulillah berkahnya Kalimantan Utara punya Kapolda, Kapoldanya sholat berjamaah enggak pernah tinggal 5 waktu. Punya Kapolres, Kapolresnya sholat berjamaah enggak tinggal punya 5 waktu. Malah hansipnya enggak sholat. Mohon maaf Pak Hansip. Bangga enggak kalau orang-orang berseragam ini sholat di masjid? Bangga kita. Saya terutama bangga, saya nggak susah ngasih nasihat. Anak-anak muda, sholat kalian. Lihat itu, tentara sholat, polisi sholat, DPD sholat, gubernur sholat, bupati sholat, wali kota sholat. Kalian udah nggak ada jabatan, nggak sholat, mau jadi apa? Masya Allah, tabarakallah. Ustadz sholat ke masjid, biasa. Kalau ada ustadz nggak sholat ke masjid, luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya sudah melihat beberapa masjid tempat persinggahan, bersilaturahim kepada yang sudah meninggal dan yang masih hidup di atas tanah. Saya sudah silaturahim sempurna rasanya di Kabupaten Bulungan. Yang di atas tanah sudah saya jumpai, yang di dalam tanah pun sudah saya datangi. Yang di dalam air yang belum lagi. Andai pulang dari sini mati, tapi rasa-rasanya kalau dilihat-lihat antara saya dengan bapak, dengan ibu semua, rasanya nampaknya saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah bapak dan ibu. Mati nggak boleh dipesan. Mati kalau sudah sampai masanya mati. Idza jaa ajaluhum. Kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, jangan pula dimundur walau sesaat. Mati jangan takut. Yang perlu kita pikirkan siapa yang mendoakan kita setelah kita jangan sampai berita nanti sampai ke Kabupaten Bulungan, masyarakat Tanjung Selor, ya Ustadz Somad yang ceramah kemarin sudah mati. Mampus. Kita mau begitu sampai berita ke Tanjung Selor, Ustadz Somad yang kemarin ceramah hari Rabu malam Kamis di Masjid Agung Istiqomah Bulungan kemarin sudah meninggal dunia. Ya maaf pun, habis tisu setengah kotak. Kau nangis kenapa? Aku nggak sempat selfie. Nggak apa-apa saudaraku. Di sini kita mungkin jauh jaraknya. Nanti kita akan dekat bersama Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, kami tak layak masuk ke dalam surgamu karena dosa mata kami begitu banyak. Tapi kami yakin dan percaya
kami akan mencium bau surgamu karena syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layakkah tangan yang banyak maksiat dosa ini bersalaman dengan tangan Rasulullah? Jamaah serba salah, mau bilang layak salah, mau bilang enggak layak takut Ustaz tersinggung. Layakkah mata yang banyak melihat maksiat dosa ini melihat wajah Rasulullah? Layakkah kaki ini menginjakkan ke tapak tangan, menginjak ke tapak kaki surga yang pernah diinjak oleh tapak kaki Rasulullah? Tak layak. Oleh sebab itu satu-satunya jalan adalah memperbanyak solawat. Satu-satunya jalan kita hanyalah solawat. Makanya waktu ada kosong di kantor, solawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Kau apa tadi ngomong? Solawat. Apalah kesimpulan ceramah Ustaz Somad tadi malam di Masjid Agung Istiqomah Bulungan? Saya tidak simpulkan, karena masyarakat Bulungan sudah bisa menyimpulkan sendiri. Bagaimana caranya mengganti sholat yang sudah lama bertahun-tahun lewat? La kafarata laha illa dzalik. Salat yang dulu tinggal sejak akil baligh, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali melaksanakan illa dzalik, salat itu sendiri. Menangis kau di pintu Ka'bah, ya Allah. Enggak selesai, brother. Enak aja. Selesai salat ambil tasbih, enggak selesai. Salat yang lama dulu sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi, nomor 2 Malik bin Anas Maliki, nomor 3 Muhammad bin Idris Syafi'i, nomor 4 Ahmad bin Hanbal Hambali. Sepakat 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, salat yang tinggal dulu wajib diqadha. Qadha bukan qobo. Habis salat Isya qadha, usolli fardal Isya 4 raka'atin qadhaan. Habis subuh qadha, tapi qadhanya jangan di masjid, nanti ketahuan. Mana ada ba'diyah subuh? Besok dibuat langsung. Usolli fardhas subhi raka'ataini qadhaan, langsung teman di sebelah ISIS. Qadhanya di rumah. Berapa lama? Berapa lama kau tinggalkan sholat? Dulu kau akil balik umur berapa? Umur 10. Oh, kok cepat sekali. Umur 10 tahun akil balik. Ya. Habis itu nyasar, tobat. Umur berapa tobat? Umur 30. Qadha 20. Start 2020, habis 2040. 2029 mati. Alhamdulillah lunas. Salat yang tinggal tidak perlu digantikan ahli waris. Kalau ada bapak emak kita meninggal, salatnya ada tinggal, nggak perlu digantikan. Tapi kalau puasanya tinggal wajib. Biat Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyarah oleh Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kalau sholat nggak perlu digantikan ahli waris. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas. Yang bilang nggak jelas itu nggak punya paket 4 giga. Saya mau tanya pendapat Ustadz tentang jamaah tablik. Pakai Q, tablik. Sidik, amanah, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sebetulnya mereka nggak pernah nyebut namanya jamaah tabligh. Orang aja nyebut. Itu jamaah apa? Jamaah tabligh. Karena dia nyampaikan ke pintu-pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo salat ke masjid ya. Pak Haji ngamuk. Kau belum lahir aku udah haji. Abdul Somad datang kemari, disambut bupati, disediakan speedboat, dijemput di airport, ada tim yang mengawal. Jamaah tabligh datang sendiri, tidak ada yang nyambut, datang tak dijemput, pulang tak diantar.
tapi bukan jelangkung. Mereka lah yang sesungguhnya mengajak orang ke jalan Allah lillahi. Jangan ejek. Kalau sanggup ikut, kalau nggak sanggup jangan ejek. Kenapa kau ejek jamaah tabligh? Karena jamaah tabligh pakai sorban. Nabi pakai sorban. Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh pakai jenggot. Nabi pakai jenggot. Jamaah tabligh pakai jubah. Nabi pakai jubah. Jangan ejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang ngejek. Apa itu? Jamaah kompor. Karena mereka ada pergi bawa kompor. Apa itu? Jamaah KUPJ, kelompok Ustadz Panjang Janggut. Yang berjenggot dengan yang nggak berjenggot jangan saling mengejek. Aku ngeliat ente jika jenggot ini kayak kambing. Aku kambing, kau anjing gitu. Hancur nih Abdul. Kalau anjing sama kambing kelahi, yang ketawa babi. Yang pakai jenggot bagus, ikut sunnah Rasulullah. Yang belum pakai jenggot, besok pagi ambil kemiri, bakar, gosok-gosok. Dulu kecil kita gitu kan? Mau nggak alis matamu tebal? Ya cukur. Oh. Habis itu ambil kemiri. Oh. Saya buat dulu gitu. Mat, kalau kau cukur nanti nampak hantu kata. Cukur lah. Wah, syukur. Mana hantunya? Mana? Kasihnya cermin. Coba tengok itu. Nah, itu hantu. Alhamdulillah kita masih punya masa kecil yang bisa diceritakan, dikenang. Anak zaman sekarang masa kecilnya game online, PlayStation. Enggak ada kenang. Kita dulu masih kecil ngejar layang-layang, ingat? Ambil kaca, digiling pakai batu, masukkan ke kaleng susu, campur sama limka. Oh, jemur. Habis itu laga. Oh, laga berdarah-darah, bukan tangan berdarah, kain berdarah. Baru sunat pagi, sore udah ngejar layang-layang. Tapi indah untuk diceritakan. Ngejar layang-layang badan sehat, berenang di sungai badan sehat. Anak sekarang badan gak bergerak, duduk main gadget. Bam, pecah pembuluh darah, mati. Gimana saya menyikapi suami yang suka game online? Baru ku sebut. Baru ku sebut. Tadi yang saya katakan suka game online anak-anak, rupanya suami. Sementara kurang perhatian sama anak istri gara-gara game online. Di ujung dikasih ibu ini gambar senyum. Makasih Ustadz. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami. Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, game onlinemu. Nara, jangan sampai kau masuk neraka. Jadilah laki-laki yang perkasa, mendidik, mengajar, jangan sampai habis waktu karena game on. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata orang di masjid, dia sakratul maut. Kalau kau rajin ke masjid, orang masjid akan datang mendoakan kau, Allahumma firlahu warhamhu. Tapi begitu kau mati, orang nggak kenal. Siap-siaplah kau dapat doa. Semoga selalu dirahmati Allah. Amin. Diberikan kemudahan segala urusan. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Ini mau nanya apa, baca doa? Saking sayangnya jamaah kepada saya, Masya Allah. Pertama saking sayang, kedua saking khawatirnya.
Saya sekarang sedang ada masalah dengan ibu saya. Mohon petunjuk agar saya bisa balik rukun sama ibu saya. Pulang dari sini, kau cari makanan kesukaan dia. Dia suka apa? Kalau suka sate, jangan kau beli sop. Pertama, kau beli makanan kesukaannya. Setelah kau beli makanan, untung syukur-syukur masih ada toko pakaian yang buka. Kau cari pakaian yang paling dia suka, kain baru paling wangi, sajadah belikan, sajadah. Belikan Quran yang besar supaya dia bisa baca Quran. Habis itu kau datang ke rumahnya, jangan sekarang dia masih tidur. Ibu-ibu, mak-mak cepat tidur. Besok pagi sebelum dia sarapan, makanannya kenapa dibeli sekarang? Makanannya beli besok pagi. Besok pagi. Makanannya kau beli besok pagi, barang-barangnya sekarang. Besok pagi kau datang, kau bersimpuh, kau cium kakinya, lututnya. Mak, mau kau bunuh, aku bunuhlah mak. Mau kau caci maki aku mak, mau kau bilang aku anak anjing, gak apa-apa mak. Karena berarti kalau aku anak anjing, kau jangan kau bilang gitu. Kalau kau tunda omonganku malam ini, kau tahan sampai Idul Fitri, tiba-tiba nanti dia meninggal dunia, barulah kau tahu rasanya setelah dia tiada. Kalau nanti dia sudah meninggal, tempat dia sholat dulu, kau sholat di atasnya, hilang rindumu. Kalau nanti dia sudah meninggal, tempat duduk biasa dia duduk dulu, duduk kau di atas, hilang rindumu. Kalau dia sudah meninggal nanti, kau datang ke tempat tidurnya, kau pegang alas tempat tidurnya, hilang rindumu. Mumpung dia masih hidup sekarang, kau datang. Malam ini juga. Datang, cium tangannya, peluk badannya. Karena kalau dia sudah tak ada, bajunya, jilbabnya, kainnya pun kau cium, akan belum tentu hilang rindu. Oke, janji? Pak Ustadz, bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang tua saya yang sering mengobati anak saya dengan cara jampi-jampi? Jangan mentang-mentang sudah ngaji, kata Ustadz nggak boleh pakai jampi-jampi, lalu pulang dari sini panggil ayah, panggil emak. Ayah, sini. Mama, sini. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal musyrikuna najasun. Jangan. La tusyriku billah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jangan ceramahi orang tuamu. Sampaikan dengan cara yang santun. Ayah, mama, mau nggak dengar ceramah Habib Umar bin Hafiz? Ada terjemah Indonesianya. Kata dia, jangan buat syirik, nanti amal kita hilang. Ini ada ceramah lembut dari Ustadz Adi Hidayat. Ini ada ceramah lembut dari Habib Syekh. Ini ada ceramah lembut dari Habib Novel. Ini ada ceramah lembut dari, dengarkan dengan dia. Dan jangan lupa, doa silahul mu'min, doa senjatanya orang bermalam. Doakan, ya Allah, selamatkan orang tuaku ini dari syirik, ya Allah. Karena dia sudah meminta-minta dengan jampi-jampinya kepada jin, hantu, setan, jembalang tanah, susar ngesot, ini belorong, sundil bolong. Ustaz hafal juga ya. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, anak kita, masyarakat kita diselamatkan dari syirik. La ilaha illallah. Berani masuk Islam, berani mengatakan tidak. Say no to drug. Say no to syirik. La ilaha, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa jampi-jampi nasta'in. Ustadz nih ngejek kami ya. Enggak, jampi-jampi ini bukan cuman ada di, saya buka jampi-jampi saya. Kalian pikir saya enggak punya jampi-jampi? Ini jampi-jampi untuk anak gadis. Catat. Hilang pula.
tikaku, tika bigau, tika si anu, tika besiang. Tika itu tikar. Tikarku, tikar dari bigau, tikar si anu, tikar dari besiang. Besiang itu seperti daun pandan yang besar tumbuh di tepi sungai. Tikaku, tika menghimbau, tikarku ini bisa memanggil. Hai si anu, datanglah. Tikarku, tika menghimbau, tika si anu, tika bemiang. Kalau sudah kupanggil, maka tikar dia nanti menjadi gatal. Dia tidur itu enggak lelap, hari terkenang-kenang, terbayang-bayang. Tiba-tiba dibuka jendela, di langit nampak bayangan dia. Oh, aku menghimbau roh si fulan supaya bersatu dalam tidurku. Datanglah. Ini waktu kunjungan saya ke salah satu desa tertinggal, saya dikasih mantra. Belum saya amalkan. Di pedalaman-pedalaman, Ustadz Somad ini ada mantra-mantra, corong Ustadz seleksi. Mana dia? Saya catat. Untuk mengkaji bahwa di setiap daerah itu pasti ada mantra. Kadang ibu, mau nggak suaminya supaya patuh, supaya gajinya semua untuk kamu? Mau? Wah, ambil kuku, potong, ambil bulu hidung, bakar, masukkan ke kopi. Wah, masukkan ke kopi. Kasih sama suami, dibacakan mantra-mantra. Nanti suamimu patuh seperti sapi yang hidungnya dicolok hidungnya. Alhamdulillah, setelah dibuat, ditinggal, suaminya pergi. Dia lupa, diminumnya sendiri. Apa hak saudara satu susu sama saya? Kalau bapak punya istri, istri bapak melahirkan anak, ada air susunya, lalu disusukannya anak tetangga di bawah 2 tahun, 5 kali kenyang, khamsa radha'atin, maka anak itu nanti menjadi anak satu susuan dengan anak bapak. Makanya hati-hati. Dulu ada bidan di rumah sakit, orangnya rajin, dikumpulkannya semua susu emak-emak di situ, dibagikannya ke anak-anak. Saya bilang ini baik tapi jahil, nggak ngerti fikih Islam. Karena dalam Islam ada namanya saudara sesusuan. Harta warisan nggak dapat, tapi anak kita dengan anak susuan nggak boleh nikah. Nabi SAW pernah ketika duduk, tiba-tiba Nabi membentangkan sorbannya ke lantai. Duduk perempuan di atas sorban itu. Perempuan itu bernama Syaima. Siapa namanya? Syaima. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Syaima adalah saudari sesusuanku, karena dulu sama-sama menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Ibu susu yang pertama ibu kandung Aminah, yang kedua Suwaibah, yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Ibu susu sekarang Al-Baqarah, sapi betina. Batalkah jika kami wudhu bersentuhan dengan dia? Ini hanya terkait dengan nasab nikah. Mahramkah dia Pak Ustadz? Ya, bapak misalnya bapak punya istri hamil, lalu kemudian punya anak, ada air susunya, lalu kemudian bapak mengangkat satu anak angkat perempuan, maka ke anak laki-laki yang sebelumnya tidak ada hubungan mahram, setelah itu maka menjadi mahram. Hadis yang mengatakan la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin, tidak boleh berdua-duaan kecuali dengan mahram. Maka dengan susuan itu menjadi mahram. Warisan tak dapat. Sampaikan doa ibu saya untuk dia Pak Ustadz, masalah meninggal dunia, jangan khawatir yang nggak punya anak, doa tetap doa sampai. Saya tadi ziarah ke makam Sayyid Ahmad Al-Maghribi, saya doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai nggak doa saya? Sampai. Saya nggak ada hubungan dengan beliau. Beliau Sayyid itu Arab, saya Arab cemas. Doa sampai. Makanya kalau lewat makam kita bacakan doa, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh panjang Pak Ustadz ya. Anda edisi pendek nggak Pak Ustadz? Ada. Assalamualaikum ya alal kubur. Itu paling pendek. Bagus nanti dibuatkan baleho besar.
Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun arhamullah al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'allallahu lakumul afiyah. Doa ziarah kubur, coblos nomor. Bagus, bermanfaat. Sekalian untuk dakwah di kubur-kubur. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Untuk apa doa untuk orang kubur kalau doanya enggak sampai? Betul? Maka doa tetap tapi katanya ada hadis mengatakan iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam mati maka amalnya putus. Ini anak Adam namanya Abdul Somad. Kalau Abdul Somad mati, amal Abdul Somad putus. Yang putus itu amal Abdul Somad atau amal orang Tanjung Selor? Saya ulang sekali lagi. Kalau Abdul Somad mati, amalnya putus. Yang putus itu amal Abdul Somad atau amal orang Tanjung Selor untuk Abdul Somad? Amal Abdul Somad yang putus. Abdul Somad setelah mati nggak bisa ceramah. Kalau dia ceramah, jamaah lari. Tapi amal orang Tanjung Selor sampai nggak untuk Abdul Somad? Sampai. Datang orang Tanjung Selor ngirim Fatihah untuk almarhum Abdul Somad dari Tanjung Selor ke Riau, Al-Fatihah. Sampai apa nggak sampai? Selesai. Ada yang bilang nggak sampai. Mana nama lengkapnya? Biar saya nanti kalau mati saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Saya seumur-umur ceramah baru ini dapat tulisan di tisu. Tolong doakan saudara sesusuan saya Ustadz agar dia menjadi anak soleh dan bisa ketemu orang tuanya. Insya Allah nanti di akhir majelis kita berdoa memohonkan amin dari murid para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat. Doa kita menembus pintu-pintu langit malam ini insya Allah. Saya mau tanya, gimana hukum membungakan uang? Hah? Mana bisa uang berbunga? Rentenir, oh rentenir. Tapi tidak mau dibilang riba. Karena dia merasa kerja mengeluarkan keringat dengan memberi hutang dengan bunga tertentu. Tolong dijawab Pak Ustaz. Umat Islam harus punya keyakinan kalau ikut omongan orang banyak, saking banyaknya orang kita akan menjadi bingung sendiri. Betul? Cerita tentang seorang nenek-nenek, kakek-kakek yang punya seekor sapi. Kakek-kakek, nenek-nenek punya seekor sapi. Dia mau jual ini sapi. Keluar dari rumah dia bawa sapi. Sampai di jalan orang bertanya, bagus ayamnya ya. Dia bilang ini sapi. Ini bukan ayam. Harganya 5 juta ini. 10 juta ini sapi. Sampai ke pasar ditanya, kamu mau jual ayam ini berapa? Dia mulai ragu. Ini ayam apa sapi? Akhirnya dia bawa ke pedagang yang lain. Berapa kau mau jual? Kau beli ini sapi saya. Semua di pasar itu mengatakan ini ayam, ini ayam. Akhirnya dijualnya itu dengan harga. Tengok, semua bilang ayam. Sapi apa ayam? Akhirnya saya pun bingung, sapi apa ayam? Sekali riba tetap satu. Dunia ini mengatakan dia tidak riba. Tapi kalau riba kata Allah, riba kata Rasulullah, riba kata Quran, riba kata sunnah, maka dia nanti semua orang mengatakan tidak riba. Karena jerih payah keringat tidak riba. Karena hasil usaha tidak riba. Riba. 5 bahaya riba. Yang pertama, alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti kerasukan setan. Nanti ada orang kau lihat di kubur bangkit kerasukan setan. Kau dulu makan riba ya? Dia nunjuk balik, kau lebih banyak lagi. 2, duit riba kau belikan lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam sungsang, ayam pop. Lalu ayam itu menjadi setetes darah jadi daging. Ayyuma la'min nabata min haramin. Setiap daging darah tumbuh dari yang haram. Fannaru wa aulabih. Tempatnya api neraka jahanam.
Ya Allah, selamatkan anak cucu kami dari riba. 3, kau bawa duit riba ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? Haji kau haji mabur, karena kau berangkat dengan uang haram. 3, duit riba dibawa sedekah, belikan karpet masjid, dibelikan kipas angin. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah hanya menerima yang suci-suci saja. Duit riba kau belikan nasi, kau suapkan bubur ayam ke mulut anakmu, darah dari jantung masuk ke otak. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah, ubun-ubun anakmu kotor gara-gara makan riba, kenakalan orang tua. Waspadalah. Di tempat kami, lama sudah saya kepingin tulis surat untuk Ustadz. Wow, ini panjang, nanti kita baca terakhir. Bagaimana hukumnya menjaga tiduran seorang baru meninggal malam 1, malam 2, malam 3 sampai malam ke-7. Salah satu dari keluarga diharuskan menjaga tiduran almarhum semalaman secara bergantian. Nabi tidak ada menyuruh kenduri 7 malam. Sahabat Nabi juga tak ada menyuruh. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Yang bawah setelah sahabat namanya tabi'in. Tabi'in namanya Imam Atha. Siapa namanya? Imam Atha. Ain ta alif. Atha. Kata Imam Atha, innal mayyita, sesungguhnya mayit, yuftanu, diuji di kuburnya, yustahabbu ayyut'im, maka dianjurkan keluarganya bersedekah makanan selama 7 malam. Yang mau buat silakan, yang enggak mau enggak berdosa, karena tidak disuruh Quran, tidak disuruh Nabi, tapi dibuat oleh tabi'in. Tidak disuruh berjaga malam, disuruh bersedekah 7 malam untuk meringankan dia. Makanya kalau ada yang mau bersedekah, Pak Ustadz, katanya kita yang bawa makanan. Yang paling afdol kalau ada orang meninggal, kita bawa makanan. Buatkan makanan li Ali Ja'far li'annahu yusghiluhu. Buatkan makanan keluarga Ja'far, karena Ja'far sudah meninggal, keluarganya sibuk, nggak sempat masak. Yang paling bagus kita buat. Tapi kalau ada anaknya kaya, dia beli nasi kotak, maka anaknya kaya itu kasih kata sambutan. Saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya adalah sedekah saya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Yang nggak mau makan di sini silakan bawa pulang, bungkus saja. Nah, karena banyak juga yang mengatakan nggak boleh dimakan. Kalau dibungkus, nggak apa-apa. Tapi yang aslinya kita bawa makanan. Itu yang saya tahu, bukan disuruh berjaga malam, tapi bersedekah makanan selama 7 malam. Dari Imam Atha, dari kalangan tabi'in. Bagaimana pendapat Ustadz tentang majelis taklim setiap malam Jumat baca Yasin? Sampai ada yang hafal, tapi tak sedikit dari anggotanya yang tak melaksanakan sholat 5 waktu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dosanya sudah diampuni Allah. Hadis ini isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Kata Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, membaca Yasin setiap malam, tiap malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Enggak sanggup tiap malam, malam Jumat. Enggak sanggup malam Jumat, mati ya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Bagus. Tujuan membaca Yasin itu apa? Karena dalam Yasin dikatakan innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Mati. Kalau sudah mati nanti gimana? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bagus sekali makna Yasin. Saya sudah pernah buat majelis
Majelis tafsir surat Yasin, khatam di masjid, lupa nama masjidnya, dulu sebelum viral. Kemudian orang tua laki-laki membiarkan anak gadisnya, istrinya keluar rumah tidak menutup aurat. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, panjangkanlah kerudung menutup leher sampai ke kaki. Ya Asma, kata Nabi, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, menstruasi, maaf, la yaslullaha an yura minha, tak boleh kelihatan dari badannya illa hadza, yang boleh kelihatan wajah, wa hadza, dan telapak tangan. Telapak tangan boleh kelihatan, bagian ini pun boleh. Celana pakai sempit, jangan sempit, longgar. Bajunya jangan sempit. Ini pakai jilbab di atas, di bawah sempit sampai menjerit kaki. Tolong, tolong. Selangkah lagi bapak mau masuk surga, tapi kalau anak bapak pakai celana sempit, ditariknya juga nanti kain bapak masuk ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan anak-anak perempuan kita. Ini anak perempuan sore-sore pakai motor, mengeringkan rambut karena nggak ada hair dryer. Nauzubillah. Ustadz kan enak aja ngomong gitu, nggak punya anak perempuan. Iya juga, anak saya laki-laki. Alhamdulillah akhirnya Ustadz kita bertemu juga. Ini panjang ceritanya, tolong dengarkan baik-baik. Saya hamba Allah, alhamdulillah. Sempat dia tulis saya hamba setan. Saya mau tanya ini sama Ustadz, saya masuk Islam tahun 2000, bulan 6, tanggal 13, berarti sudah Islam selama 19 tahun. Saudara kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang mau saya tanya gini Pak Ustadz, dulu mama saya Islam, jadi sia-siakan bapak saya. Akhirnya mereka pisah, suatu hari dia mendapatkan jodoh, beda keyakinan, sedangkan saya baru umur setahun, tak tahu apa-apa, dan saya dibawa anut agama tersebut. Alhamdulillah saya dapat jodoh muslim. Saya sudah 19 tahun berumah tangga, tapi mama, bapak sambung saya dan adik saya masih non muslim. Bagaimana Ustadz, tolong doakan supaya mereka masuk Islam. Apakah karena beda agama putus silaturahim? Hebat jamaah. Saya belum jawab, dia udah jawab duluan. Datanglah seorang sahabat namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif, Asma. Karena kalau nggak pakai alif, Asma sesak napas. Asma ini emaknya non muslim. Datang dia menghadap Nabi, ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghimatun. Ibu saya non muslim datang mau jumpa, saya takut jumpa sama dia. Apa asiluha? Boleh saya silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, silakan silaturahim dengan dia. Apa utiha? Boleh saya kasih dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Itulah dalil boleh beri daging kurban kepada non muslim. Dalam kitab Fatwa Al-Azhar, Syekh Atiyah Sokor dari Al-Azhar membolehkan memberikan daging kurban kepada non-muslim. Jangan mentang-mentang kau sudah Islam, akhirnya anakmu kehilangan. Justru dia berkata, dulu sebelum anakku Islam dia melawan. Setelah dia masuk Islam, anakku itu lembut, anakku jadi baik, anakku jadi anak yang dermawan. Maka tersentuh hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. Sampai mana tadi hilang? Bolehkah saya hari raya agama lain ke rumah? Jangan. Biarkan sudah beberapa hari baru kau datang. Cari-cari alasan, tapi jangan bohong, karena ini masalah ritual agama. Masalah hubungan sosial, silakan. Tapi kalau sudah masalah ritual agama, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Cium tangannya, belikan dia baju, kasih dia makan, maafkan aku mama. Kalau kau pandai nyanyi, mama. Oh ini masjid nggak boleh nyanyi. Hampir aja. Saya penggemar Ustadz, Masya Allah. Saya rajin dengar ceramah Ustadz di YouTube.
akhirnya ada di depan mata kami. Semoga Ustadz panjang umur dan selalu dilindungi Allah. Doakan Ustadz Somad satu saja, mati husnul khatimah. Jangan sekarang, besok ada jadwal lagi. Yang punya jabatan, pakai jabatan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir. Yang punya kesehatan, pakai kesehatan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, bekal menghadap Allah kalau mati. Amin. Yang kaya raya, balik dari sini, besok pagi kau cari tanah kosong, kau datangi Habib, Ustadz, Kiai, Tuan Guru, kasih tahu, Habib, Tuan Guru, itu tanah aku wakafkan untuk pesantren. Setuju? Tanah siapa? Jangan kau wakafkan tanah orang. Nanti ditangkap Pak Kapolres. Ada gunanya punya tanah, kebun luas-luas, perusahaan besar-besar. Ada gunanya? Tak ada. Perahu kapal kau besar, tinggal akan diambil istrimu, dia nikah dengan berondong manis. Tapi mana yang kau sedekahkan, mana yang kau infakkan, mana yang kau wakafkan, itu yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. 100 menit kita bersama. Dari setengah 9, sekarang jam 10 lewat 10 waktu Indonesia bagian tengah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah wa bi alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mukhtarin al-mayamin. An tuyassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Umurad dunya wal akhirah, urusan di dunia dan urusan di akhirat. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'alna min muhibbi nabika Muhammadin wa ali baitihil kiram, jadikan kami menjadi pencinta para nabi dan zuriat Rasulullah. Allahumma dakhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an, jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Al-Quran. Allahumma waffiq ulata umurina, para pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di jalan yang lurus ini ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami hambamu yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengawalinya dengan amal-amal yang baik ya Allah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami hutang bebas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara saudara, orang tua, tetangga, kawan, sahabat kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala aziban illa zawajatah, yang lajang, yang gadis, jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabatah, yang sudah menikah berikan anak yang baik-baik, keturunan yang mulia ya Allah.
Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha, jangan biarkan kami di tempat yang mulia yang baik ini, maka pulang kami membawa kemuliaan ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, bawa sampah-sampah, jaga ketertiban. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.